di mana-mana. Sebuah video memperlihatkan Ustadz Wahabi Firanda Allah membela Nabi SAW dengan menurunkan ayat ini. Kata Allah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kau bukan orang gila wahai Muhammad SAW. Tenang. Duduk aja. Lagi rame. Bayangkan, mereka tidak segan-segan mengusir, mengutuk, menyesatkan orang yang seiman dengan mereka, tetapi tidak sepenafsiran dengan mereka. Tidak segan-segan. Apalagi kita yang tidak seiman. Ya, orang yang seiman dengan mereka saja, bila penafsirannya tidak sesuai dengan keyakinan mereka, dengan apa yang mereka anut, tidak segan-segan mereka usir, tidak segan-segan mereka anggap itu adalah sesat. Apalagi kita yang tidak seiman, yang tidak seagama, yang tidak satu tempat ibadah, yang tidak satu Tuhan. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video di awal tadi? Nah, itu saudaraku kejadian beberapa waktu yang lalu di mana Ustadz Firanda diusir di sebuah masjid. Di tengah-tengah beliau ceramah, datanglah yang mengaku dirinya aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak salah saya, kejadian itu di Aceh, saudara. Di daerah Banda Aceh. Di salah satu masjid yang sangat terkenal di Banda Aceh, tapi bukan Masjid Baitur Rahman. Lalu di tengah-tengah ceramah Ustadz Firanda, datanglah orang yang mengaku dirinya aswaja, ahli sunnah wal jamaah, dan mengusir Ustadz Firanda yang lagi ceramah. Bapak Ibu, kalau saudara telusuri, saudara dengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda, ini bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ya, bukan kaleng-kaleng. Semua apa yang disampaikan itu ada sumbernya. Ada hadisnya, itu jelas sekali hadis yang dibacakan oleh Ustadz Firanda. Ayatnya juga. Semuanya kembali ke sunnah, kembali ke Al-Quran. Tetapi oleh sebagian umat tidak bisa terima. Bahkan Ustadz Firanda dianggap Salafi dan Wahabi. Tetapi setiap kajian orang Salafi dan Wahabi itu selalu sumbernya jelas-jelas ada Bapak Ibu. Jelas-jelas ada. Sangat akurat sumber-sumber yang Ustadz Firanda ambil. Ya, biasa saudara, ketika mereka merasa bahwa apa yang disampaikan oleh orang lain tidak sesuai dengan keyakinannya, tidak sesuai dengan penafsirannya, maka dianggap sesat. Bahkan tidak segan-segan mereka mengusir Bapak Ibu, seperti yang dialami oleh Ustadz Firanda. Di video lain, di video fullnya Bapak Ibu, Ustadz Firanda begitu tenang. Ya, begitu tenang. Tidak ada kekhawatiran pada beliau sedikit pun. Tidak ada ketakutan di wajah beliau sedikit pun. Tenang. Bahkan beliau meminta kepada jemaah yang hadir mengikuti tausiah pengajian Ustadz Firanda. Beliau meminta supaya semuanya tenang. Tidak perlu buat gaduh. Jadi benar-benar tenang Bapak Ibu. Nah, kita juga melihat Ustadz Firanda akhirnya menutup pengajiannya dan pergi. Kenapa? Karena tidak mau terjadi keributan. Dianggap oleh orang lain beliau adalah sesat. Dan di bangsa dan negara ini Ustadz Firanda itu sudah dicap sesat Bapak Ibu. Ya, sudah dicap sesat. Sekali lagi, kalau saudara pernah mendengar setiap kajian beliau, itu sangat berdasarkan apa yang tertulis, baik hadis maupun Al-Quran. Berbeda ketika beliau berbicara tentang Yesus Kristus, lalu beliau samakan Isa Al-Masih dan mengutip ayat Al-Quran kalau Isa Al-Masih itu Yesus, kalau beliau katakan Yesus tidak mati di salib. Nah, itu beda saudara ya. Itu jelas-jelas berbeda karena iman kita bukan Al-Quran, iman kita Alkitab. Kita beriman, kita percaya, kita mendengar apa kata Alkitab. Kita tidak mendengar dan kita tidak beriman, tidak percaya dan kita tidak taati apa kata kitab lain. Karena sumber iman percaya kita adalah satu, berdasarkan apa kata Alkitab, bukan berdasarkan apa kata si A, kata si B, kata si C, apalagi kata kitab orang lain, kata kitab umat lain, kata kitab agama lain. Jelas kita tidak percaya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, Ustadz Firanda lulusan Madinah beliau. Bukan saja lulusan, tetapi lulusan terbaik S2, S3 Madinah.
ya, lulusan terbaik S2, S3 Madinah, yang dicap Salafi Wahabi, yang dicap sesat. Tetapi ilmu pengetahuan beliau tidak bisa diragukan. Pengikutnya sangat banyak. Ya, kecerdasan beliau itu sangat diakui oleh banyak orang. Ya, kembali lagi apa yang saya katakan tadi, karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang mereka tafsirkan, maka semuanya adalah sesat. Lalu timbul pertanyaan, untuk apa Bang Pendi bahas ini? Tujuan saya membahas ini Bapak Ibu, bayangkan mereka tidak segan-segan mengusir, mengutuk, menyesatkan orang yang seiman dengan mereka, tetapi tidak sepenafsiran dengan mereka. Tidak segan-segan, apalagi kita yang tidak seiman, ya, orang yang seiman dengan mereka saja, bila penafsirannya tidak sesuai dengan keyakinan mereka, dengan apa yang mereka anut, tidak segan-segan mereka usir, tidak segan-segan mereka anggap itu adalah sesat. Apalagi kita yang tidak seiman, yang tidak seagama, yang tidak satu tempat ibadah, yang tidak satu Tuhan, yang berbeda Tuhan kita dengan Tuhan mereka Bapak Ibu. Penciptanya itu satu, tetapi kita tidak menyembah Tuhan yang menciptakan kita semuanya. Ya. Yang menciptakan kita semuanya itu satu, saudara. Tetapi kita tidak menyembah Tuhan yang sama. Yang menciptakan kita sama, tetapi kita tidak menyembah Tuhan yang sama. Jadi ketika mereka mengusir gereja, ketika mereka tidak mengizinkan tempat ibadah kita orang Kristen, gereja dipersulit, izinnya dipersulit, ibadah kita sering diganggu, sangat sering diganggu, maka kita jangan putus asa, jangan bersedih hati. Dikarenakan orang yang seagama, seakidah, seiman dengan mereka saja, bila penafsirannya tidak sama, maka dianggap sesat dan diusir, saudaraku. Nah, kita bersyukur dan kita semuanya bersyukur, saudara harus bersyukur sudah percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari dosa kita, Tuhan yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dan Tuhan yang sama telah menyelamatkan kita Bapak Ibu dari siksaan, dari dosa kita, sehingga kita terhindar dari api neraka. Maka kita sangat bersyukur, dan Tuhan yang kita imani dalam pribadi Yesus Kristus tidak pernah menuntut kita supaya kita harus rela mati-matian demi membela agama, harus rela mati-matian demi membela iman, harus rela mati-matian demi membela nabi dan rasul yang ada dalam Alkitab, harus mati-matian membela Tuhan. Alkitab tidak menyuruh kita untuk melakukan pembelaan terhadap agama, pembelaan terhadap nabi dan rasul yang tertulis dalam Alkitab, termasuk pembelaan terhadap Tuhan. Karena iman percaya kita, kebenaran adalah mutlak. Dia sanggup membela dirinya sendiri. Kebenaran di dalam Alkitab tidak perlu kita yang bela. Justru kebalikan daripada apa yang kita lihat di media sosial. Kebenaran yang membela kita, bukan kita yang membela kebenaran. Tuhan yang membela kita, bukan kita membela Tuhan. Inilah perbedaan yang sangat mutlak antara iman kita dengan iman saudara-saudara kita di seberang Bapak Ibu. Maka ketika kita melihat mereka ada yang rela mati demi agama, rela mati demi iman, rela mati demi membela nabi, rela mati demi membela rasul, bahkan rela mati demi membela Tuhannya. Bahkan sangat banyak ustadz berceramah supaya kita harus rela mati untuk membela ini, membela ini, membela ini, membela ini. Sekali lagi, saudara yang sudah beragama Kristen, pertahankan iman kekristenan saudara. Sangat bersyukur saudara sudah Kristen. Ya, bebas saudara mengekspresikan diri saudara ketika memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Selama itu saudara berjalan di dalam Yesus. Selama kita berjalan di dalam Yesus, masalah beda penafsiran sesama kita itu biasa, tetapi tidak sampai terjadi yang namanya pertumpahan darah, saudaraku. Paling kita beradu argumentasi, apalagi zaman ini zaman media sosial. Ketika penafsirannya pendeta A, pendeta B, pendeta C tidak sama, paling adu argumentasi. Tidak sampai kepada bacok-bacokan, tidak sampai kepada pengusiran, tidak sampai kepada kafir kafar. Nah, paling-paling dianggap bidat, saudaraku. Seharusnya bidat itu juga tidak diucapkan
dengan sembarangan. Harus dilihat, benar-benarkah ini bidat, baru bisa dianggap bidat. Jadi bidat itu di dalam kekristenan tidak bisa dikatakan dengan sembarangan kalau saya membaca Alkitab. Nah, karena semua penghakiman itu berdasarkan apa kata Alkitab, bukan berdasarkan penafsiran kita. Ya, semua penghakiman kalau kita back to Bible itu semuanya berdasarkan apa kata Alkitab. Maka Alkitab mengatakan penghakiman itu adalah hakku, penghakiman adalah haknya Tuhan. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain, apalagi saudara seiman kita. Dan Tuhan tidak memberikan kuasa kepada kita untuk kita menghakimi orang-orang yang seiman dengan kita. Bahkan Tuhan melarang kita untuk kita membenci orang-orang yang memusuhi kita. Tuhan melarang kita untuk membenci orang-orang yang mengutuki kita. Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi mereka yang membenci, mereka yang memusuhi. Bahkan Tuhan menyuruh kita untuk berdoa buat mereka dan memberkati mereka yang begitu benci kepada kita. Ini adalah ajaran firman Tuhan, ajaran Alkitab Bapak Ibu, yang tidak dimiliki oleh ajaran lain, saudaraku. Nah, jadi Tuhan hanya memberikan kuasa kepada kita untuk melawan segala kejahatan. Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk melawan segala dosa. Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk melawan segala tipu muslihat kuasa kegelapan, tipu muslihat iblis. Tetapi untuk menghakimi, untuk menghina, Tuhan tidak memberikan kuasa kepada kita atas itu semuanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagai, setiap pengikut Kristus harus memiliki ini. Tetapi kuduskanlah Hamasiah di dalam hatimu sebagai Elohim, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ini yang harus kita miliki, saudara. Kita tidak diajarkan oleh Tuhan untuk membela agama, membela dia, apalagi ya, membela kitab, membela rasul. Tidak diajarkan, tetapi diajarkan kepada kita untuk kita berapologet. Ketika ada orang yang menyerang iman kita, ada orang yang menghina iman kita, ada orang yang mengata-ngatain, mengolok-ngolok kitab percaya kita, tetapi kuduskanlah Kristus Hamasiah di dalam hatimu sebagai Elohim, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Ini yang harus kita miliki. Ketika mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak mati di atas kayu salib, kita harus bisa memberikan jawaban kepada mereka dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dengan penuh rasa hormat. Ketika mereka mengatakan bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah bukan Yesus Hamasiah, tetapi orang yang diserupakan, baru berlakunya kitab 1 Petrus 3 ayat 15 ini. Kita harus memberikan jawaban dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dengan penuh rasa hormat kepada mereka yang meminta pengharapan yang ada pada kita mengenai Hamasiah, Yesus Kristus, Yesus Hamasiah Bapak Ibu. Tidak mati di atas kayu salib, diserupakan, ya tidak bangkit, bla bla segala macam. Kita harus hadir di tengah-tengah umat yang belum mengenal Elohim yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Kita harus hadir di tengah mereka untuk memberikan jawaban yang lemah lembut, rendah hati, dan penuh dengan hormat. Lalu kita mengajari mereka siapa itu Yesus Hamasiah, pribadi yang mati di atas kayu salib, pribadi yang bangkit setelah mengalami kematian. Makanya iman percaya kita itu sangat sia-sia bila Kristus tidak bangkit setelah mengalami kematian. Nah, baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Salam alaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Muhtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habagai, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habagai dalam doa syafaat Bapak Ibu. Terima kasih.